Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Drone penabur benih dan robot treatment pasca stroke turut meramaikan kegiatan Unhas Innovation Day 2024. Produk inovasi teknologi dalam bidang pertanian dan kesehatan ini sukses menarik banyak perhatian pengunjung. Unhas Innovation Day 2024 menjadi ajang memamerkan produk-produk inovasi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Di antara 20 booth yang dipamerkan, booth Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual sukses menarik perhatian pengunjung. Pada booth ini dipamerkan produk inovasi yang memanfaatkan teknologi, yakni drone penabur benih dan robot treatment pasca stroke. Kedua inovasi teknologi dalam bidang pertanian dan kesehatan ini merupakan hasil kolaborasi dari tim Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Robot treatment pasca stroke sendiri berbentuk seperti tangan manusia yang gerakannya dapat membuka dan menutup telapak tangan. Intensitas gerakannya pun bisa dikendalikan melalui tombol kontrol. Sementara drone penabur benih merupakan drone yang memiliki wadah penyimpanan benih di bagian bawahnya. Wadah tersebut memiliki katup yang bisa menaburkan benih secara otomatis. Menurut anggota tim penggagas Dwi Oktawijaya, robot treatment pasca stroke ini diperuntukkan bagi penderita stroke, di mana robot ini dapat melatih otot-otot yang kaku agar bisa berfungsi secara normal kembali. Sementara drone penabur benih berfungsi untuk membantu proses penaburan benih secara otomatis tanpa menggunakan tenaga manusia. Pada kegiatan kali ini terdapat dua pameran dari Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual. Pertama itu ada drone otonomus penabur benih, kemudian itu ada robot treatment pasca stroke. Fungsinya masing-masing apa? Oke, untuk fungsinya ini kemudian untuk drone sendiri ini tujuannya untuk penaburan benih secara otonomus. Oke, kemudian robot lengat ini fungsinya untuk treatment pasca stroke bagi orang-orang yang mengalami penyakit stroke. Ini untuk melatih otot-otot yang dulunya pada masa stroke itu telah kaku, ya, untuk dilatih lagi supaya bisa berfungsi dengan normal. Inovasinya datang dari mana, mahasiswa atau? Ini universitas kebetulan ini kerjasama dari fakultas dengan fakultas kedokteran dan fakultas teknik. Yang kemudian itu sepertinya inovasi dari kedua belah pihak. Lebih lanjut, mahasiswa teknik mesin ini menjelaskan efisiensi dari penggunaan drone penabur benih. Menurutnya, penabur benih konvensional masih menggunakan tenaga manusia, sementara drone penabur benih tidak lagi menggunakan tenaga manusia, di mana drone ini bekerja secara otomatis, dan untuk mengoperasikan drone ini hanya perlu diprogram terlebih dahulu jalur mana yang akan ditaburi benih. Saat dioperasikan, drone akan menabur benih secara otomatis pada jalur yang telah ditentukan. Penabur benih konvensional itu masih menggunakan tenaga manusia, yang mana kalau manusia itu menggunakan tabela, istilahnya tabela, tabur benih langsung, mengambil benih dan langsung ditebarkan dengan tangan. Sedangkan pada drone ini dibuatkan jalur di mana drone akan menaburkan benihnya, kemudian dinyalakan alat hopper tersebut, kemudian pada jalur yang telah ditentukan akan diturunkan benih otomatis sebelum diprogram terlebih dahulu, kemudian pada jalur yang telah ditentukan akan mengikuti jalan tersebut. Terkait dengan kapasitas drone, Dwi menuturkan saat ini drone tersebut mampu menaburkan hingga 2 kg benih. Namun dirinya menyebut angka tersebut masih bisa ditingkatkan lagi, sedangkan kecepatan tabur benihnya dapat disesuaikan dengan mengatur derajat katup yang dibuka. Drone penabur benih karya dosen Departemen Teknik Mesin Unhas, Dr. Engineering Insinyur Adi Amijoyo Mukhtar STMSC ini telah mendapat pesanan khusus dari Kementerian Pertanian untuk mendukung program Smart Farming atau pertanian modern. Pada tahap awal, Kementan memesan 100 unit drone penabur benih yang dalam proses produksinya menggandeng PT Inovasi Benua Maritim yang merupakan badan usaha milik Unhas. Iva Syarahman, Andrea Riren Karina, Unhas TV.
Kualitas air sumur dan air isi ulang di Kota Makassar terancam terkontaminasi oleh bahan-bahan berbahaya dan mikroorganisme. Hal ini dikarenakan potensi pencemaran dari kegiatan pertanian, pembuangan limbah domestik, mikroplastik, juga hilangnya mineral penting bagi tubuh. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan sumber air minum yang aman, warga Kota Makassar masih bergantung pada air sumur dan air isi ulang sebagai pilihan utama. Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup PSLH Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Anwar Daud SKM MKes EHSCIA menekankan jika air sumur meskipun memiliki kandungan mineral yang bermanfaat tetapi beresiko tinggi. Ini jika terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan logam berat serta mikroorganisme dari tinja. Hal ini sering terjadi karena penurunan kualitas sumber air akibat pencemaran dari kegiatan pertanian dan pembuangan limbah domestik. Jadi masing-masing ada kekurangan dan kelebihan ya. Saya bahas dulu air sumur ya. Air sumur itu terutama air sumur gali ya. Gali itu memang bagus karena kenapa? Secara alami banyak kandungan-kandungan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Gitu kalau secara alami. Namun air sumur gali yang masalahnya itu kalau sudah terkontaminasi ya, baik itu bahan-bahan berbahaya ya, diantaranya pestisida, logam-logam berat itu sudah, kemudian terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen ya, itu biasanya melalui tinja ya. Selain itu, air isi ulang yang banyak dijual di Makassar juga menunjukkan kekurangan signifikan. Prof. Anwar menyebutkan jika sebagian besar galon isi ulang menggunakan bahan plastik yang tidak sesuai standar yang dapat mengandung mikroplastik. Penggunaan teknologi filter osmosis terbalik atau RO pada air isi ulang meskipun umum ternyata juga berdampak pada hilangnya mineral-mineral penting seperti magnesium dan kalsium yang harusnya terkandung dalam air minum yang sehat. Air isi ulang kekurangannya dulu ya saya bahas. Nah, ini bisa terkontaminasi oleh plastik, ya toh. Nah, mikroplastik karena di situ digunakan galon yang tidak standar, kebanyakan galon tidak standar yang dipakai di sini khusus untuk Makassar yang saya sering amati ya, begitu. Kemudian cenderung mineralnya habis, apalagi kalau menggunakan filter, konon kabarnya banyak menggunakan osmosis atau RO. Nah itu saya tidak pertanyakan RO-nya yang mana digunakan kalau isi ulang. Kalau menggunakan RO isi ulang dia akan bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena penggunaan mesin harus besar. Nah, daya HP-nya istilahnya horsepower-nya toh. Ya, kekuatan kudanya itu. Nah, itu harus minimal itu sampai dengan 20 kalau menggunakan RO. RO itu filternya begini. Paling rendah lah 0,001 gitu, itu 4 nolnya filternya. Yang banyak dipakai diisi ulang itu 0,3, 0,5, mungkin kalau ada 0,1 alhamdulillah, tapi itu jarang. Selain masalah kualitas air, Prof. Anwar juga menyoroti pentingnya penerapan standar keselamatan dalam pengelolaan air minum isi ulang. Banyak pengelola air isi ulang di Makassar yang tidak menggunakan perlindungan kesehatan yang memadai, seperti sarung tangan atau masker, yang meningkatkan risiko kontaminasi oleh mikroorganisme atau partikel berbahaya lainnya. Prof. Anwar menyebut jika memang tidak ada pencemaran, lebih baik jika minum air sumur, karena mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh itu masih terkandung di dalamnya. Selain itu, persyaratan di dalam air minum itu setidaknya ada 40% mineral yang harus ada di dalam air minum. Begitu pula dengan air isi ulang atau air yang ada dalam kemasan.
Mengingat pentingnya air berkualitas bagi kesehatan, Prof. Anwar mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap sumber air yang mereka konsumsi dan memilih produk air minum yang memenuhi standar kesehatan yang ketat. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, bau badan merupakan hal yang normal dimiliki setiap orang. Namun, pernahkah Anda bertanya mengapa bau badan setiap orang bisa berbeda? Faktor apa saja mempengaruhinya? Temukan jawabannya di liputan berikut ini. Bau badan merupakan aroma tak sedap yang muncul karena tubuh berkeringat. Keringat yang bercampur dengan bakteri di kulit lah yang menjadi penyebab timbulnya bau, di mana bakteri itu memecah molekul protein dalam keringat sehingga menimbulkan bau. Bau badan dapat menjadi masalah yang mengganggu dan menurunkan rasa percaya diri. Menurut dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Asnawi Majid SPDVK, Mars Vince DV Faat DV, bau badan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah gangguan metabolisme tubuh, makanan yang dikonsumsi, dan aktivitas fisik sehari-hari. Setiap orang mengalami proses metabolisme yang berbeda sehingga zat-zat yang dihasilkan tubuh dan dikeluarkan melalui keringat bisa menimbulkan bau badan yang berbeda-beda. Nah, faktor-faktor pencetus antara lain adalah aktivitas sehari-hari, kemudian iklim, cuaca, terutama pada cuaca panas. Kemudian ras juga berpengaruh, kemudian faktor-faktor genetik juga, kemudian pada saat penggunaan bahan-bahan tertentu juga, seperti bahan yang sering dipakai sebagai bahan pelembab atau bahan-bahan yang dioleskan pada tubuh kita. Tentunya yang menghasilkan bau badan itu sendiri itu diakibatkan karena produksi daripada keringat yang berlebihan, di mana keringat yang berlebihan itu terikut zat-zat hasil metabolisme daripada tubuh. Nah, hasil metabolisme tubuh ini yang keluar melalui keringat itu yang berupa zat-zat buangan, itulah yang terurai oleh bakteri yang ada pada kulit tubuh kita. Gangguan metabolisme dan proses penyerapan makanan merupakan salah satu penyebab utama bau badan yang berlebihan. Makanan seperti bawang putih, daun bawang, dan bumbu-bumbu masakan bisa mencetuskan bau badan yang menyengat. Aktivitas fisik yang berlebihan pun menghasilkan keringat yang berlebih. Keringat ini kemudian diuraikan oleh bakteri yang menetap pada kulit sehingga menghasilkan bau badan. Bau badan juga bisa dipengaruhi oleh faktor cuaca dan iklim. Pada cuaca panas, tubuh mengeluarkan lebih banyak keringat yang memicu perkembangan bakteri penyebab bau tak sedap. Pencegahan bau badan yang berlebihan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh secara teratur. Mandi 2 kali sehari dan menggunakan deodoran bisa membantu mencegah bau badan, khususnya di daerah-daerah tubuh yang rentan seperti ketiak dan leher. Denny Septiani Samuel, Unhas TV. Guna memberikan bekal kepada peserta mengenai dasar-dasar menjadi jurnalis, Universitas Semarang menggelar pelatihan jurnalistik baru-baru ini. Bukan hanya menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, kegiatan ini juga menjadi tempat bagi peserta mempraktikkan langsung ilmu yang diperoleh. Sebanyak 50 pelajar dan mahasiswa mengikuti pelatihan jurnalistik yang digelar Universitas Semarang di ruang seminar modern Gedung Menara USM Profesor Dr. Mulyadi SH baru-baru ini. Kegiatan yang dibuka Direktur USM TV Saiful Hadi Mkom ini menghadirkan Kepala Biro Semarang Suara Merdeka Roni Yuwono dan wartawan Tempo sekaligus alumnus USM Jamal Abdul Nasir. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan pengetahuan terkait kode etik jurnalistik, penulisan strike news, dan news feature. Saiful Hadi yang juga menjabat Pemret Warta USM mengungkapkan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada peserta tentang dasar-dasar menjadi seorang jurnalis. Sementara itu, Roni Yuwono mengungkapkan bahwa seorang jurnalis wajib mematuhi kode etik sebagai rambu-rambu etika yang harus diperhatikan ketika menulis berita. Jadi bekal kode etik ini penting untuk nanti adik-adik yang ingin menggeluti dunia jurnalistik, dia tahu rambu-rambu mana yang boleh, mana yang enggak ketika menjadi jurnalis. Dan kode etik jurnalistik ini juga sangat relevan dengan era teknologi sekarang, artinya kita menjadi lebih berhati-hati dalam memposting apapun, memposting tentang
tulisan, video, jadi tetap memperhatikan rambu-rambu seperti yang diamanatkan Undang-Undang Pers. Wartawan Tempo sekaligus alumnus USM Jamal Abdul Nasir menyatakan seorang jurnalis harus memiliki keberanian dalam mengambil liputan dengan menanamkan sikap skeptis dan selalu ingin tahu terhadap banyak hal. Jurnalis harus selalu untuk meng-cross-check apa yang hasil liputannya. Harapanku sih kalau memang benar-benar mau belajar soal jurnalistik ya tadi kata kuncinya selalu ingin tahu, selalu curiosity dan selalu skeptis atau jangan mudah percaya. Dan kalau mau menumbuhkan kepenulisan ya teman-teman harus rajin-rajin membaca itu intinya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.